Bagi sebagian orang, uang 1 juta, 10 juta, 100 juta, atau bahkan sampai 1 miliar rupiah bukanlah hal yang sungguh mengagetkan. Namun jutaan orang di sana mungkin tidak pernah terbayangkan mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah untuk dibelanjakan. Saya Mr. Money, saya akan berjalan kemana arah mata angin berjalan untuk mencari siapakah yang beruntung mendapatkan uang sebesar 12 juta rupiah dari saya dalam Uang Kaget. Pemirsa, arah mata angin membawa saya ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur. Bisa datang dari seorang laki-laki yang dulunya sempat sukses menjadi pemilik toko furniture, tapi sayangnya saat ini beliau sedang diuji berstatus sebagai tenaga kerjanya saja, tetapi harus memenuhi semua kebutuhan sehari-hari, harus merawat mertuanya, dan harus membesarkan ke 5 orang anaknya. Tahu kisahnya? Ikuti saya. Misi, Pak. Yang ini rumahnya. Assalamualaikum, Ibu. Iya. Saya ingin bertemu dengan anaknya Bapak Sutrisno, ada tidak di dalam rumah, Bu? Ada. Saya ketuk pintunya ya. Mohon izin. Assalamualaikum. Saya ingin bertemu dengan Bapak Sutrisno. Mana? Mana? Oh ini, Bapak Sutrisno. Saya pas lagi ngerjain bikin jendela, nggak tahu-taunya ada orang banyak. Ternyata itu orang dari kru Uang Kaget. Saya nggak nyangka kedatangan tamu yang rame-rame kayak gitu. Tadi di saat saya bicara sama ibunya menyebut nama Bapak Sutrisno, kenapa Bapak tidak merespon dari belakang? Saya lagi kerja Pak, dari pintu orang. Bapak pekerjaannya apa? Tukang kayu. Tukang kayu. Tukang kayu itu mengerjakan apa? Ya, seperti meja, lemari juga bisa. Ya, termasuk untuk. Berarti di bidang furniture gitu. Ibunya udah berumur berapa tahun? 60 tahun. Apa yang terjadi sama ibunya, Pak? Iya. Pengaturan belum masih bisa jalan. Iya. Merembet. Pas bapak saya meninggal, ya udah nggak bisa bangun, bapak kaku. Makanya saya agak sedikit bingung ya. Badannya membesar tapi kakinya mengecil. Apakah ini efek dari pengapuran? Iya, pengapuran. Sehari-harinya ibu setiap pagi apakah berbaring di sini? Emang berbaring dulu masih bisa berobat jalan tuh, bisa pakai motor. Iya. Masih bapak saya hidup, pas bapak saya meninggal ya udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sudah berapa lama ibu? 9 tahun. Berarti ibu ini mertua ibu ya? Ibu saya Oh, sendiri. ibu. Oh, berarti Bapak Sutrisno ini statusnya adalah menantu dari ibu ini. Oke, baik. Ya, Bapak Sutrisno, Bapak kan ini bekerja di bidang furniture ya. Sudah berapa lama?
tahun 90. Sudah lama, berarti selama itu Bapak hanya bekerja sebagai tenaga kerjanya saja? Ya sih, Ya. kan selama ini aja sekitar 5 tahunan ya udah kayak gitu, nggak ada masukan. kurang biaya betul Pak. Tapi pernah tidak sih memulai usaha? Pernah? Usaha apa? Ya usaha itu aja pernah buka sendiri gitu Mas. Buka sendiri pernah ya? Tapi ya gagal. Gagalnya gara-gara apa, Pak? Nggak ada kesalahan sih sebenarnya, nggak ada masukan gitu, nggak ada pemesanan gitu. Sepinya pemesanan itu membuat toko yang Bapak dirikan akhirnya bangkrut. Iya. Jadi dulu Bapak Sutrisno itu memulai bisnisnya join dengan teman atau berdiri secara mandiri, Pak? Berdiri sama teman, Pak. Join sama teman? Heeh. Nah, berarti itu sudah 5 tahun yang berlalu ya, Pak ya? Jadi Udah Bapak hampir 10 tahun yang lalu, hampir Pak. 10 tahun yang lalu, dan akhirnya Bapak hanya bekerja sebagai tenaga kerjanya Iya. saja. Jika ada Iya. yang memanggil, Bapak kerjakan untuk mengerjakan sebuah meja, kursi, dan lain-lain. Iya. Ya. Itu pendapatannya berapa, Pak? Sehari paling 100.000, kadang juga kurang. Ya. Kalau Ibu sendiri apa pekerjaannya? Di rumah pulang kan ngurusin itu aja. Anak ada berapa, Pak, semua? 5, Pak. 5. Iya. Kaget saya ini. Pendapatannya 100.000, anaknya 5, ibu mertuanya sedang sakit ya. Ini di luar akal logika nih. Lalu ibu sebagai ibu rumah tangga saja, apakah tidak tergerak hatinya untuk bekerja, Bu? Pengen sih bekerja, cuman gimana ya, pengen jualan. Takutnya nggak laku karena saya kan ngurusin orang tua gitu ya. Ya, jadi semua kebutuhan sang ibu, semua ibu yang ngurus, dari makan, mandi, dan semua-semuanya. Emang harapan ibu sendiri ingin dagang apa? Sebenarnya dagang jualan gitu. Jualan bapaknya. apa? Oh. Cuman takutnya kagak laku gitu. Ibu jangan khawatir. Jika ibu sudah menyisihkan waktunya berbakti kepada orang tua, pasti yang di atas juga nggak mungkin tinggal diam, Bu. Akan terus dilancarkan rezekinya. Anak ada 5 kan? Yang paling dewasa umur berapa? Udah menikah. Udah menikah. Yang masih tinggal bersama ibu anak yang keberapa? Ada 4 orang. 4 orang. Anak yang kedua dan ke Yang kedua udah lulus SMA. Iya. Cuman nyari kerja bantu bapaknya gitu Iya. karena biaya nggak ada. Dengan kuliah itu nggak bisa. Terus yang ketiga SMP, ya. mau SMA gitu. Iya. Terus yang ketiga kelas 3. Yang ketiga kelas 3 SMP. Yang kelima kelas 1. Ya. Mereka semua bagaimana uang sekolahnya? Sudah dibayar apa belum? Ya kan karena sekolah kan ini ada yang pakai ngurus pakai KJP, aku urus sendiri gitu. Karena Iya. biayanya nggak ada gitu. Aku ngurus sendiri, biarin nggak malu juga. Aku mau meluk ibu. Ya udah silakan. Iya. Baik. Ya. Kurang ngurusin yang itu biaya. Baik, Bapak silakan berdiri. Istrinya mendekat ke saya. Ya, apa yang ibu rasakan ketika memeluk ibunya? Karena saya sangat berdosa kalau ngurusin Pak ngomel gitu. Ya, Suka ngomel capek gitu tapi kurang terimanya gitu. jadi ibu ngerasa berdosa ketika merawat orang tuanya. Ibu pun kadang suka terbawa emosi gitu. Iya, iya. Saya bisa pahami, Bu. Itu memang sudah, mungkin di satu sisi ibu juga banyak pikiran bagaimana mengurus anak, bagaimana supaya pendapatan ini terus berkesinambungan, ya. Lalu apa yang dikatakan sama ibunya tadi di saat ibu berpelukan? Biar rezekinya banyak. Ya, Kan saya rezeki rada susah sekarang ini. ya, Anak-anak banyak gitu. Biaya dari mana?
Ya. Jadi Saya minta doanya dari emak biar rezeki lancar. ya, amin. Semua yang kita lakukan jika diiringi oleh doa seorang ibu pasti dilancarkan semuanya. Saya harap ibu harus sabar, ya, ikhlas, tapi jangan berpangku tangan. Yang saya maksud di sini harus ada perubahan dalam hidupnya ya Bu. Ya, saya mau beralih ke suaminya dulu nih sebagai kepala rumah tangga. Itu sudah 10 tahun yang lalu ya Bapak mendirikan sebuah usaha bersama teman. Kenapa dalam jangka waktu 10 tahun itu Bapak tidak segera untuk memulai kembali usaha yang sudah pernah dilakukan Pak? Waktu itu kan emang udah nggak ada modal, nggak ada sama sekali Pak ya. Ya udah, saya pasrah ya. Dan harapan Bapak apa nih untuk kedepannya? Kedepannya mudah-mudahan lebih nggak kayak gini lagi. Ya. Saya bisa diri lagi, bisa ngurus anak. Apakah Bapak menginginkan sebuah outlet sendiri? Ingin seperti itu? Sangat kepingin. Sangat kepingin ya Pak. Kurang lebih saya sudah tahu apa permasalahannya. Mudah-mudahan ini bisa meringankan Bapak Sutrisno beserta keluarga. Ajudan! Memang hidup itu tidak ada yang sempurna Pak, tapi percaya deh, dengan Bapak punya sikap yang baik pada mertua, pada istri, pada tetangga sekitar, sikap Bapak yang bertanggung jawab, ikhlas menghadapi cobaan ini, itu sudah sempurna Pak. Ya. Jadi saya ucapkan selamat untuk Bapak Sutrisno, berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Ya doain sih, biar gak pergi ya Allah. Kita ngerasakan dapat rezeki. Ya Allah, dia doain sih tuh. Biar lancar itu susahnya ya. Urusin dia biar senang. Saya ucapkan selamat kepada Bapak Sutrisno, berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash dari Yang Maha Kuasa Pak. Ya amin. Ya Allah, amin. Rezeki yang didatang ini sudah pasti yang Bapak tidak pernah duga. Bapak harus manfaatkan betul. Ya. Saya mau uang itu dipergunakan untuk hal-hal yang bisa merubah kehidupan Bapak beserta keluarga jadi jauh lebih baik. Ya. Jangan beli barang konsumtif atau membeli barang yang tidak penting. Bapak belanja tidak sendirian, ditemani oleh timekeeper saya, Angel, dan satu Bapak polisi, Bapak Pandu, yang berada di belakang Bapak saat ini. Waktu Bapak tidak banyak, hanya 33 menit. Jika waktunya habis dan uangnya masih tersisa, sisanya akan saya ambil. Minimal belilah 5 jenis barang yang berbeda-beda. Ya. Belanja dengan bijak, beli barang yang bisa dijual kembali. Ya. Ada yang mau ditanya Pak? Udah Pak. Sudah cukup? Bapak sudah siap? Siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Bapak. Sini Pak, jangan jauh-jauh sama saya Pak. Itu Pak ojeknya Pak. Ojek, mana yang ojek? Ojeknya yang baik, mana ojeknya yang baik? 103 ya? Ya. Pondok ya. Ntar ya. Pasar Pondok Gede, jalan Pak. Dadah semua.